Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Rasyid Sadikin dari kelas Pendidikan Agama Islam Lokal E. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus memenuhi tugas final test dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo mulai hadir di abad 15, tepatnya ketika Sunan Gresik mendirikan majelis dakwah pada 1404. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Datang utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Setelah selesai pendidikannya, mereka kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Nah, contoh seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Derajat yang masih aktif hingga hari ini. Pesantren itu telah melahirkan banyak pendakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Jawa, bahkan ke Nusantara. Peran ulama dan wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pendalaman yang masih menganut kepercayaan lama, sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang dan macafat yang telah ada lebih dulu. Agama Islam yang semakin besar dengan kehadiran Kerajaan Demak juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo saat itu berperan sebagai penasehat. Setelah itu Majapahit runtuh, Kesultanan Demak pun melebarkan kekuasaannya hingga ke Cirebon dan Banten. Dan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten di barat Jawa didirikan oleh Sunan Gunung Derajat. Terus lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang tipilogi kerajaan di Nusantara. Nah, kehadiran Islam di Nusantara ini memberi identitas bagi penyokong pemerintahan Islam yang terbentuk. Tetapi secara institusional, Islam tidak menggemoni pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan, kerajaan Islam tidak terikat oleh kepemimpinan agama, sekalipun di dalamnya banyak didukung oleh tokoh-tokoh agama yang menurut Az-Zumardi Azra saling terikat oleh adanya jaringan keilmuan. Warna kultur sosial politik yang dipengaruhi oleh Islam di Nusantara hanya tampak pada momentum-momentum tradisi. Islam hanya tampak pada upacara-upacara keagamaan yang ditangani kerajaan. Secara politis, apresiasi terhadap Islam hanya memberikan legitimasi bagi karisma kepemimpinan yang semula disandarkan pada tokoh ataupun simbol-simbol mitis setempat menjadi karisma keagamaan. Jejak-jejak karisma tersebut tampak pada diagungkannya raja-raja tertentu seperti Cirebon, Banten, Gresik yang membuat ini Panembahan Senopati Mataraman. Baiklah, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam. Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera, kemudian Islam tersebar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur. Daerah-daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan internasional, yakni pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku. Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara. Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-143 yang memainkan peranan utama dalam sejarah Indonesia. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu, pada pertengahan kedua abad ke-165, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataraman
memerintah Jawa Tengah dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir. Maka pada permulaan abad ke-17, kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Pemeluk-pemeluk Islam yang pertama antara lain meliputi para pedagang yang segera disusul oleh orang-orang kota baik dari lapisan atau atas maupun lapisan bawah. Masa-masa kerajaan Islam tersebut menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah disebut masa perkembangan agama Islam, yakni masa umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Nah, pada masa perkembangan ini perlu diketahui adanya perpindahan dinasti-dinasti di Nusantara yang memerintah memeluk agama Islam, yakni adanya Raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam sekaligus terjadi pembentukan kekuasaan politik Islam dan kesultanan. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, tidak lagi disebut raja melainkan sultan. Raja tersebut tidak kehilangan kekuasaannya dan tetap diakui oleh mayoritas rakyatnya sebagai sultan yang sah. Peristiwa ini menurut Jesse Van Lier terjadi karena political motif atau bermotivasi kekuasaan. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Tasawuf adalah bagian dari ilmu Islam yang penting. Dalam Islam ada 3 ilmu dasar yang harus dipahami umatnya, yaitu ilmu ini adalah ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuf adalah perwujudan dari ihsan dalam syariat Islam. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Tasawuf adalah ilmu yang memiliki berbagai versi asal sejarahnya. Beberapa pendapat mengungkapkan tasawuf adalah ilmu yang lahir di luar Islam. Sebagai umat Islam, tasawuf adalah ilmu yang penting diketahui. Tasawuf adalah salah satu ilmu yang mengajarkan tentang upaya untuk tetap hidup sederhana, jauh dari hal-hal duniawi. Nah, tasawuf ini muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap politik dan kekuasaan sebagai wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hiruk-pikuk masalah duniawi. Kemudian muncul gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zamannya Nabi Muhammad. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cik Ditiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi berani melawan Perancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Lanjut ke nomor terakhir, yaitu sebutkan peninggalan-peninggalan Islam di Indonesia yang bercorak Islam di Indonesia. Islam diperkirakan telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 setelah Indonesia berhubungan perdagangan dengan negeri India, Cina, dan Arab. Selain melalui perdagangan, Islam cepat menyebar di Indonesia dengan cara pernikahan, politik, dakwah, pendidikan, hingga kesenian. Nah, perkembangan pengaruh Islam di Nusantara pun tampak dari peninggalan-peninggalannya yang sangat beragam. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia dapat berupa seni bangunan, seni rupa, seni sastra, maupun seni pertunjukan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam yang ada di Indonesia. Seperti bangunan masjid di Indonesia pada masa perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik, di mana atapnya selalu bersusun tumpang. Semakin ke atas ukurannya semakin kecil dan jumlah atapnya pun biasanya ganjil. Nah, beberapa contoh peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang berupa masjid adalah yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, dan Masjid Sultan Nate. Mungkin sampai di situ aja penjelasan dari Ulun tentang pertanyaan final test pada hari ini. Salah dan hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.